Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan keamanan jaringan, mata kuliah keamanan jaringan. Perkenalkan, nama saya Mike Devanwit dengan stambuk 21297 kelas 6 TKJA kelas F, program studi teknik informatika Universitas di Makassar. Oke, saya akan menjelaskan dulu pendahuluan dan latar belakang. Jadi proses jaminan keamanan sistem jaringan melibatkan penilaian risiko untuk memastikan langkah-langkah keamanan dan perlindungan yang ada sudah memadai dan menentukan apakah perlu ada peningkatan. Proses ini mencakup analisis kompresif dan berkelanjutan terhadap risiko ancaman. Um, Risiko ancaman keamanan melalui audit sistem, penilaian kerentanan sistem dan pemeliharaan keputusan keamanan dapat diandalkan serta pemasangan patch. Oke, lanjut. Masih lanjut sini ya, latar belakang dan pembaruan keamanan dimulai dengan penyusunan kebijakan keamanan sistem yang menyeluruh, yang komponen yang digunakan untuk spesifikasi kebutuhan sistem, kemudian digunakan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap sumber daya sistem. Setelah itu dilakukan analisis terhadap ancaman yang teridentifikasi per sumber daya dan pemeliharaan kerentanan yang diidentifikasi. Jika langkah-langkah keamanan yang diambil sudah memadai, langkah-langkah tersebut serta step keamanan akan disertifikasi. Tahap akhir dari proses ini adalah fase audit dan penentuan yang dapat mengungkapkan lebih banyak masalah keamanan dan memerlukan peninjauan kembali kebijakan keamanan sehingga memulai proses berulang. Proses siklus keamanan ini adalah disebut dengan jaminan keamanan. Rumusan masalah. Penting security assessment analysis di assurance adalah menjelaskan mengapa proses ini menjadi krusial dalam menjaga keamanan sistem informasi dan melindungi data sensitif dari ancaman yang berkembang pesat. Fokusnya mencakup pentingnya evaluasi secara teratur terhadap kerentanan potensial, analisis ke dalam mendalam terhadap kelemahan yang ada, dan penyediaan jaminan bahwa langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan telah efektif dan dapat diandalkan untuk melindungi infrastruktur. Oke, pada saat tadi saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan. Yang pertama itu kebijakan keamanan sistem, yang kedua membangun kebijakan keamanan, yang ketiga spesifikasi persyaratan keamanan, yang keempat identifikasi ancaman, yang kelima analisis ancaman, yang keenam identifikasi dan penilaian kerentanan, yang ketujuh sertifikasi dan keamanan, yang delapan pemantauan dan audit keamanan. Oke, saya akan baca pertama itu, saya akan presentasikan pertama itu kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan juga eh, dilindungi dan bagaimana organisasi dapat melindungi sumber daya tersebut. Kebijakan keamanan adalah serangkaian kebijakan membatasi kebebasan dan tentu saja tingkat tanggung jawab keamanan individu se semua pengguna struktur seperti ini sangat penting bagi keamanan organisasi. Namun demikian mari kita kualifikasikan pernyataan terakhir kami. Ada banyak pendapat tentang kegunaan kebijakan keamanan dalam gambaran keamanan sistem secara keseluruhan sama banyaknya dengan pakar keamanan. Namun, kebijakan keamanan masih penting dalam rencana keamanan sebuah sistem. Oke, sini kebijakan keamanan. Yang pertama, instalasi firewall. Jika firewall yang berfungsi akan dikonfigurasi, basis aturannya harus didasarkan pada kebijakan keamanan yang baik. Yang kedua, disiplin pengguna. Semua pengguna dalam organisasi terhubung ke jaringan seperti internet melalui firewall, misalnya harus mematuhi kebijakan. Kebijakan keamanan. Tanpa kebijakan keamanan yang kuat dan harus dipatuhi oleh setiap karyawan, organisasi dapat mengalami kehilangan data, kehilangan waktu karyawan, dan kehilangan produktivitas. Karena karyawan mungkin menghabiskan waktu untuk memperbaiki luang, memperbaiki kerentanan, dan memulihkan data yang hilang dan disusupi di antara hal-hal lain. Membangun kebijakan keamanan seperti membangun sebuah rumah dibutuhkan banyak komponen-komponen berbeda yang saling melengkapi. Kebijakan keamanan dibangun secara bertahap dan setiap tahap-tahap menambah nilai pada keseluruhan produk. Menjelaskan unik bagi organisasi agar berhasil kebijakan keamanan haruslah demikian. Membangun kebijakan keamanan.
matriks X kebijakan. 01 keamanan. Mempertimbangkan pertama dalam membangun kebijakan keamanan adalah membangun matriks hak asasi kebijaksanaan keamanan. Ini ada rumus M 1/4 SR, di mana S 1/4 himpunan semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok mungkin memiliki satu elemen, dan R 1,4 himpunan sumber daya sistem. Sebagai contoh, 1,4 network host switch, router, firewall, server access, database, file, email, situs web, titik akses jarak jauh, dan lain-lain. Dan S 1,4 administrator, teknisi pendukung, pengguna sumber daya manusia, pengguna pemasaran, dan lain-lain. Setelah masuk semua hak asasi dan bertanggung jawab telah diberikan, matriks M telah berisi penuh, dan kebijakan sekarang perlahan-lahan mulai terbentuk. Hingga saat ini sebuah entry dalam M 1,4 SIR berarti bahwa pengguna dari kelompok dapat menggunakan salah satu hak dalam kelompok RJ untuk sumber daya J. Sebuah struktur L 1,4 SR mirip dengan M untuk tanggung jawab untuk bisa dibangun setelah membangun kedua struktur ini. Kebijakan keamanan sekarang mulai terbentuk, apalagi masih jauh dari selesai. Membangun kebijakan keamanan, pembatasan hak akses login. Membatasi hak akses ke peralatan segmen jaringan yang digunakan, yaitu satu, kontrol, pencegahan secara unik, mengidentifikasi setiap pengguna yang berwenang melalui mekanisme kontrol akses yang telah ditetapkan seperti kata sandi dan menolak pengguna lain. Kontrol detektif yang mencatat dan melaporkan aktivitas pengguna baik yang berwenang maupun penyusup. Hal ini dapat menggunakan sistem deteksi penyusupan, pemindahan sistem, dan pencatat aktivitas lainnya. Catatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Menciptakan batas-batas antar segmen jaringan untuk mengontrol arus lalu lintas antara segmen kabel yang berbeda seperti subnet, dan menggunakan filter alamat IP untuk menolak akses subnet tertentu dengan alamat IP dari host yang tidak terpercaya. Izinkan atau tolak akses berdasarkan alamat subnet. Jika mengirimkan dan memilih kebijakan perutan yang sesuai untuk menentukan bagaimana lalu lintas dikendalikan di antara subnet. Melindungi infrastruktur fisik termasuk media dan jalur pemasangan kabel fisik. Pastikan penyusup tidak dapat mengumping di antara jalur yang menggunakan detektor seperti reflektor domain waktu untuk kabel koaksial, dan pembagi optik menggunakan vektor domain untuk optik surat optik, mengamankan di lingkungan lokasi. Pastikan lokasi tersebut aman mungkin dari ancaman keamanan yang disebabkan oleh kebakaran, pencegahan dan perlindungan deteksi air, loncatan listrik, suhu, kelembapan, bencana alam, dan medan magnet. Oke, memastikan perangkat lunak dan data semacam ini membutuhkan teknik kriptografi yang kuat. Jadi kebijakan keamanan organisasi harus menyertakan pertimbangan algoritma kriptografi untuk memastikan integritas data. Cara terbaik untuk memastikan sebaik mungkin bahwa lalu lintas di jaringan adalah valid adalah melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, layanan yang didukung seperti firewall mengandalkan header TCP, UDP, dan ICP, dan IP serta nomor port. Yang kedua, sumber dan tujuan TCP dan UDP dari setiap paket mengizinkan atau menolak paket. Yang ketiga, autentikasi. Semua data yang melintasi jaringan termasuk lalu lintas khusus untuk operasi. Yang keempat, infrastruktur jaringan yang seperti pembaruan tabel perurutan. Yang kelima, checksum untuk melindungi dari injeksi paket palsu dan penyusup. Dikombinasikan dengan teknik nomor urut melindungi dari serangan reply. Yang ketujuh, perangkat lunak yang tidak terkait dengan pekerjaan tidak akan digunakan di komputer manapun yang menjadi bagian dari jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesungguhnya untuk apa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam keamanan jaringan. Yang pertama, serangan umum dan kemungkinan pencegahannya. Kita lihat bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak pencegahan, banyak sekali serangan-serangan yang terjadi. Maka di sini ada pencegahan-pencegahannya. Adalah pertama, kita memberikan edukasi kepada staf-staf dan memberikan sertifikasi peralatan, jejak audit dan bukti hukum, masalah privasi dan pelatihan kesadaran keamanan dan penanganan insiden.
Oke, saya akan menjelaskan spesifikasi persyaratan keamanan. Spesifikasi persyaratan keamanan berasal langsung dari dokumen kebijaksanaan keamanan. Spesifikasi ini merupakan rincian karakteristik keamanan dari setiap individu dan sumber daya sistem yang terlibat. Untuk rincian tentang penggunaan individu dan sumber daya sistem, lihat matriks akses keamanan. Persyaratan keamanan ini dibuat setelah proses studi yang cermat terhadap sistem yang diusulkan, yang dimulai dengan sesi curah pendapat untuk mendapatkan dan mempertahankan kerangka dasar dari sekumpulan persyaratan keamanan ini untuk semua pengguna. Sesi curah pendapat ini kemudian diikuti dengan membangun pemahaman dan kesepakatan bersama tentang persyaratan inti untuk semua yang terlibat. Oke, kebijakan keamanan. Untuk setiap persyaratan inti, kami kemudian menentukan apa yang kami butuhkan dalam beberapa jauh yang memperoleh dan memelihara. Dan akhirnya untuk setiap persyaratan inti, kami memperkirakan waktu dan biaya untuk mengimplementasinya. Dari matriks hak asasi kebijaksanaan keamanan, dua entry utama dalam matriks pengguna dan sumber daya menentukan spesifikasi persyaratan keamanan sebagai berikut. Nomor pertama atau nomor satu, untuk pengguna, cantumkan nama pengguna, lokasi, dan nomor telepon dari pemilik sistem yang bertanggung jawab dan pemilik data aplikasi. Tentukan juga kisaran tingkat izin keamanan, serangkaian persetujuan akses formal dan hal yang perlu diketahui oleh pengguna sistem. Untuk sumber daya, sertakan jenis sumber daya, dokumentasikan persyaratan uh, perlindungan fisik khusus yang unik untuk sistem dan deskripsi singkat tentang lingkungan sistem operasi yang aman yang digunakan. Identifikasi ancaman. Identifikasi ancaman adalah sebuah proses yang mengidentifikasi dan menunjukkan sumber ancaman yang mengkategorikan sebagai orang atau peristiwa. Untuk setiap komponen atau setiap persyaratan yang keamanannya telah diidentifikasi, ancaman keamanan terhadap komponen sistem bisa disengaja atau tidak disengaja. Ancaman disengaja tidak disengaja tersebut dilakukan dengan maksud untuk melanggar keamanan sesuatu objek. Namun ancaman yang tidak disengaja adalah tindak dan situasi yang meskipun berpotensi menyebabkan kerusakan pada suatu objek, namun tidak disengaja. Sumber ancaman sangat banyak beragam termasuk faktor manusia, berencana alam, dan kegagalan infrastruktur. Analisis ancaman. Sistem komputer yang bekerja banyak sumber daya selalu menjadi terkait dari banyak ancaman keamanan. Ancaman adalah kombinasi aset seperti sumber daya, sistem kerentanan atau eksploitasi yang dapat digunakan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem. Meskipun setiap sumber daya sistem memiliki nilai, ada beberapa yang memiliki nilai intrinsikik lebih tinggi daripada nilai lain. Sumber daya seperti itu dan kerentanan sistem yang dapat memungkinkan masuknya penyusup lebih menarik bagi penyusun sistem dibandingkan sumber daya yang memiliki nilai tertentu. Analisis ancaman yang terbatas. Analisis ancaman keamanan adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya ini dan fokus pada sumber daya tersebut. Secara umum, analisis ancaman di keamanan sistem adalah proses yang melibatkan pengujian dan evaluasi berkelanjutan terhadap keamanan sumber daya sistem untuk mengevaluasi keamanannya secara terus-menerus dan kritis dari sudut pandang penyusup jahat dan kemudian menggunakan formal dan dari evaluasi ini untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Oke, sertifikasi adalah evaluasi teknik keaktifan sebuah sistem atau individu dalam hal fitur keamanan. Pertahanan sebuah sistem tidak tergantung pada teknologi kemampuan yang digunakan, tapi juga bergantung pada efektivitas staf dan pelatihan komponen manusia yang terlatih dan mahir merupakan perlengkap yang baik untuk keamanan sistem. Dan sistem secara keseluruhan dapat bertahan dan beraksi terhadap penggangguan dan kode berbahaya. Sertifikasi sebuah sistem atau individu mencoba untuk mencapai tujuan berikut yang dimiliki sistem. Yang pertama, pengujian dan evaluasi harus dilakukan. Ini mencakup prosedur verifikasi dan verifikasi untuk menunjukkan bahwa implementasi jaringan memenuhi persyaratan keamanan ditentukan dalam rencana keamanan. Penilaian risiko untuk menentukan ancaman dan kerentanan sistem dalam sistem mengusulkan dan mengevaluasi efektivitas berbagai kontrol keamanan, menghitung trade-off yang terkait dengan kontrol keamanan dan menentukan risiko residual yang terkait dengan serangkaian kandidat kontrol keamanan. Dijelaskan dengan kebijakan keamanan bahwa kontrol keamanan ditentukan dan telah tersedia dan beroperasi dengan baik.
Hal ini memberikan gambaran umum tentang status keamanan sistem dan menyatukan semua informasi yang diperlukan bagi organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dan sadar akan risiko. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Mike Divenwood dengan Stamuli 1297 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya boleh mempresentasikan tugas keamanan saya dengan apabila ada kata yang salah, mohon maaf dan saya pribadi mengucapkan terima kasih.